Dan Anda masih bersama kami di Prime Plus, dan seperti biasa di segmen ketiga kali ini kita akan lihat bagaimana dinamika media sosial menanggapi. Dan saya masih bersama dengan analis Transmedia Sosial Anugrah Prahasta. Mas Anu, ya tadi kita sudah sedikit ya membaca bagaimana datanya, tapi saya ingin lebih dalam lagi kali ini. Bisa kita tampilkan bersama data dari Transmedia Sosial. Oke, narasi dominan, dan kemudian beberapa poin lainnya. Apa yang bisa kita baca terlebih dahulu, Mas Anu? Oke, terima kasih. Jadi memang narasi dominannya adalah wacana pilkada DPRD ini seperti kemunduran demokrasi. Lalu di bawahnya adalah analisa kayak 1,7 virality factor, artinya satu konten itu bisa mengenerate retweet, quote, share itu 1,7 poin, 1,7 kali gitu. Artinya ini cukup besar ya. Kalau kita bandingkan dengan topik-topik lain gitu, misalnya kayak viral meme kucing misalnya, dia itu 1,3 sampai 1,5, ini 1,7, artinya lumayan besar. Masih di bawah COVID, tapi masih lumayan besar, viral lah gitu. Lalu momentumnya 80, artinya dia positif 80 itu ini momentum sedang meningkat nih, percakapan masih meningkat. Jadi salah satu triggernya kemarin tanggal 7, begitu LSI membuka surveinya, itu di-quote banyak orang, hari ini Kompas, di-quote banyak orang, dijadikan berita baru. Artinya kalau ini bola salju, maka masih akan membesar menurut Anda? Masih. Atau menurut data itu? Betul, masih besar sih kemungkinannya untuk meningkat ya, karena volume per hour-nya ini masih meningkat terus gitu. Lalu kita lihat ke risk score-nya, karena ini percakapannya cukup tendensius, artinya ada banyak banget sentimen negatif di sini. Ini kalau dalam satu komunikasi misalnya perusahaan gitu, ini sudah krisis nih. Karena sudah terlampau banyak banget negatifnya nih. Mas, saya mudahkan. Berarti kalau sampai angka 100 adalah yang paling membahayakan? Iya, itu udah laten negatif tuh. Itu kenapa warnanya merah ya, 85 Betul, artinya? 85. Gitu. Lalu ke sebelahnya lagi tipping point. Nah ini menarik tipping point. 75% tipping point artinya ketika dia mencapai 1,100% misalnya, di 16% plus itu sebenarnya dia sudah lewatin kelompok-kelompok orang yang niche. Dia udah di 75% nih. Artinya mulai nih orang-orang yang bukan di kelompoknya, bukan di kelompok akademisi, bukan di kelompok politik, dia mulai ikut ngomong. Atau di luar kolam pembahasan politik ya? Betul. Dia mulai simpatisan ini mulai keluar, mulai ngomong juga gitu. Nah ini bahaya sih kalau nyampe sampai dengan 100 ya. Ini yang sudah-sudah 100 itu artinya masif, mainstream. Semua orang akhirnya tanpa ada ikatan apapun, dia ngomong. Baik. Saya ingin kembali ke risk score-nya kalau begitu. Jadi artinya kalau bisa kita baca dari momentumnya masih akan lebih membesar. Betul. Apakah risk score masih akan bisa lebih tinggi atau bisa menurun tergantung isu ini dibahas kemana? Nah, ini menarik nih. Saya melihatnya berdasarkan data hari ini, konten negatifnya atau yang menolaknya ini seperti tidak punya lawan. Seperti tidak punya lawan tuh artinya jadi gini. Apa narasi yang mau diangkat di positifnya? Mau narasi apa gitu? Nggak ada. Sementara kalau kita lihat di kolam negatifnya, narasinya adalah hak. Nah hak ini kalau kita bicara Gen Z gitu ya, dia udah, yaitu hak itu pribadi sekali. Jadi sangat relate banget sama mereka. Gitu. Makanya kemudian ini jadi cepat sekali gitu. Baik. Tahan dulu. Saya minta komentar Mas Irawan kalau begitu. Jadi artinya kemudian itu tadi, rasanya buat Gen Z kalau dari data, itu personal bahwa hak yang kemudian seakan-akan diambil. Persepsinya begitu? Ya, memang kan namanya hak pilih, memilih dan dipilih itu kan hak konstitusional masing-masing warga negara. Dan itu justru kami menyambut dengan baik, apresiasi percakapan itu, apalagi di Gen Z mendiskusikan politik itu gitu. Nah oleh karena itu kami mengajak termasuk masyarakat sipil agar kemudian ikut mendidik gitu narasi pilkada langsung, pilkada DPRD itu dalam konteks demokratisasi dan konstitusionalisme gitu. Jangan dikompor-kompori. Bagi kami ya ini sangat bagus. Dikompori itu yang seperti apa? Kenapa? Dikompori itu maksudnya yang seperti apa? Misalnya yang tidak mendidik itu dikatakan bahwa ini adalah merampas hak rakyat gitu. Terus kemudian pilkada DPRD itu tidak demokratis gitu. Padahal konstitusi kita mengatakan bahwa pilkada langsung atau pilkada oleh DPRD itu adalah sama-sama demokratisnya dan sama-sama konstitusionalnya. Bahkan makanya kemudian kami ingin mengajak percakapan publik ini lebih kepada hal yang sifatnya yang substansial. Jadi bahwa demokrasi itu tidak hanya terkait dengan partisipasi, tapi ada hal yang lebih substansial, misalnya
bagaimana proses pembentukan pemerintahan ini menciptakan pemerintahan yang baik, kemudian bisa membuat program-program yang baik gitu. Berarti artinya pun ke DPRD bukan artinya serta-merta mengambil hak begitu ya? Enggak, Oke. sama sekali tidak. Kami membayangkan pilkada DPRD yang akan kita bangun ke depan ini adalah pilkada termasuk dalam opsi kami seperti disampaikan Prof tadi adalah salah satunya asimetris, misalnya apakah dia asimetris karena dia daerah khusus atau daerah istimewa, kemudian asimetris karena ada yang disebut dengan fiskal rendah, sedang, tinggi, karena pembiayaan pilkada itu kan oleh daerah gitu. Baik, Banyak kabupaten kota itu tidak mampu untuk membiayai pelaksanaan pilkadanya. Kenapa? Karena belanja rutinnya, belanja pegawainya itu udah mendekati 60%, padahal undang-undang hubungan keuangan pusat dan daerah itu maksimum 30%. Nah ini yang sebenarnya yang kami mau benahi sedemikian rupa gitu. Oke. Mas Bram, Oke. Tadi- Singkat. Mas Wawan menyebutkan masyarakat sipil jangan kompor-komporin dong. Seakan-akan pemilu melalui DPRD ini, pilkada melalui DPRD ini tidak demokratis dan mencabut hak kedaulatan rakyat. Tadi kita lihat dari tayangan CNN, warga sendiri, Gen Z, paham bahwa kalau kemudian pilkadanya dialihkan melalui DPRD, hak pilih dia untuk memilih secara langsung itu akan hilang. Itu jelas. Yang kedua, ini seakan-akan tidak demokratis. Kita lihat, apa sih makna demokrasi itu? Partisipasi yang disebutkan Mas Wawan. Yang kedua representasi, yang ketiga transparansi. Dan salah satu prasyarat demokratis itu adalah pemilu. Gitu loh. Nah kalau dibilang kemudian pemilihan melalui DPRD tidak demokratis oleh publik, ya wajar. Nah, Karena publik sudah melihat bahwa salah satu prasyarat utama sistem politik demokrasi itu adalah adanya pemilu. Dan kalau dibilang konstitusi kita sudah menegaskan bahwa, tadi disebutkan bahwa pemilu melalui DPRD itu juga demokratis. Bang Refli sudah menyebutkan. Dan ada putusan MK nomor 55 tahun 2019 yang kemudian menyebutkan ada 6 desain keserentakan pemilu yang di dalamnya juga menyebutkan adalah pemilihan umum kepala daerah secara langsung. Memang sebelumnya di tahun 2014 MK memperdebatkan antara pilkada ini rezim pemerintahan daerah atau kemudian rezim pemilu. Tetapi kemudian ini dikoreksi dalam putusan 55 dan ada juga yang terbaru putusan 85 tahun 2022. Mahkamah Konstitusi secara tegas menyebutkan juga bahwa pilkada itu pemilu. Penyelenggaranya sama, ada KPU, ada Bawaslu. Pesertanya sama, ada partai politik peserta pemilu. Dan itu Pemilihnya artinya sama. harus secara langsung maksud Anda, bukan Iya, keterwakilan. Betul, seperti itu. Oke. Nah artinya yang tadi disampaikan bahwa ini tidak demokratis, ya wajar publik melihat itu tidak demokratis. tahan. Karena ya prasyarat demokrasi itu pemilu. Mas Irwan, singkat. Tidak konstitusional. Iya dan tidak konstitusional juga, padahal Kalau Mahkamah Konstitusi kan Jadi sudah begini, secara tegas. kalau ya pokoknya secara teoritik baik undang-undang dasar ya bolehlah kan beda pendapat. Kalau bagi kami ya tetap konstitusional dan memaknai demokrasi itu ada demokrasi langsung dan ada demokrasi perwakilan, dan itu bagian tadi yang Pak Rifki sampaikan sejak awal di Undang-Undang Dasar 1945 ketika ini dibahas oleh penyusun konstitusi itu boleh pada saat itu dan kemudian ditafsirkan oleh MK. Nah ini waktu ditafsirkan oleh MK sejak awal di 2005 itu 7273 kalau nggak salah tuh, Pak. Saya termasuk paling percaya bahwa pikiran originalitas konstitusional itu di 7273 gitu. Setelah itu putusan-putusan MK itu berubah berdasarkan ketua MK-nya, komposisi majelis hakimnya, cuaca dan suasananya. Tapi ada tambahan begini ya. Jadi kita kalau melihat konstitusi itu kita harus lihat the living constitutions. Jadi tidak bisa kita kemudian stuck pada pasal 18 ayat 4 itu saja. Kita harus lihat perkembangan putusan-putusan MK. Buruknya putusan MK atau baiknya putusan MK ya harus kita terima sebagai sebuah hal yang harus dilaksanakan. Baik, oke. Nah, pertanyaannya Bapak. hari ini saya mengatakan inkonstitusional. Tetapi kemudian kalau tafsirnya nanti berbeda, itu soal lain. Karena dasar Anda putusan MK tadi ya? Iya, Oke, jadi baik. pasal 18 ayat 4 plus putusan Mahkamah Konstitusi. Baik, Ya, tahan dulu, itu cara kalau nggak, Pak. membacanya. Tahan dulu. Slide kita masih banyak, saya akan masih lemparkan lagi nanti kepada Anda. Kita geser slide-nya terlebih dahulu, teman-teman produser. Oke, sosial media, news media. Itu kan tergantung di mana kita Gimana, berdiri kan. Ya ini tendensi dari sosial media di X itu 70% negatif. Paling besar adalah kedaulatan rakyat tidak bisa, ini narasi-narasi yang dikembangkan di X. Karena X ini kan cepat sekali gitu, orang posting sesuatu komentarnya bisa
wah panjang sekali gitu. Oke. X paling negatif saat ini, kemarin-kemarin tuh TikTok paling negatif. Sekarang berubah menjadi X, terutama dipicu oleh kemarin tanggal 7 sama hari ini survei dikeluarkan. Oke, sebelum lebih dalam, apa yang kemudian bisa merubah itu? Kalau Anda katakan TikTok awalnya yang lebih negatif, kenapa sekarang berpindah? Apakah di TikTok lebih positif atau memang di X kolamnya yang lebih? Di X itu jadi kayak gini, dia seperti punya bensin baru untuk dibakar. Oke. Ada materi baru yang Karena survei lebih cepat, tadi, maksud betul. Anda. Oke. Surveinya baru muncul, dia lebih cepat dikulik dan lebih cepat dikomentari lah. Gitu. Oke. Kalau kemudian news media mainstream, apa yang kemudian bisa kita baca? Di mainstream yang paling kritis adalah Tempo saat ini menyoroti potensi kemunduran demokrasi lokal lewat podcastnya dia dan beberapa artikel di beritanya dia. Gitu. Sisanya sih TikTok ya TikTok dan urusan memang negatif, tapi percakapannya makin agak lebih statis kalau TikTok. Nanti ada di slide berikutnya kalau boleh. Oke, sambil kita geser. Oke. Nah, Oke. ini menarik nih. Jadi kalau lihat di near entity relation atau orang-orang yang kemudian terinkubate dalam satu percakapan itu ada Mbak Puan, Mas Rocky Gerung, Partai Gerindra dan KPU. Puan Maharani dan Rocky Gerung ini kan sebenarnya momentumnya tuh nggak pas. Kenapa kok ada gitu ya? Ternyata tanggal 8 itu di-quote lagi hari ini, tanggal 8 Desember ketika dia bicara tentang RUU. Desember atau Januari, sorry? Desember 2024 ya, 2025 kalau nggak salah. Oke, baik. Tentang wacana RUU. Lalu Rocky Gerung karena kemarin dia baru datang ke Rakernas. Akhirnya jadi ramai lagi karena tanggal 6-nya dia diwawancara tentang pemilu itu jangan joki gitu. Itu salah satu percakapannya lah. Jadi kemudian menjadi dua nama yang ada Muncul di dalam lagi, percakapan betul. itu ya. Di Baik. quote lagi, di reclip lagi gitu, dan lalu menghasilkan ke yang kanannya. Ketika membahas Puan Maharani, pasti ujungnya ngomongin pilkada DPRD. Ketika ngomongin Rocky Gerung, ngomonginnya demokrasinya kemana gitu. Ketika ngomongin Partai Gerindra, efisiensi. Baik, nah ini yang menarik buat saya. Apakah kemudian efisiensi ini dimaknai apa sebetulnya oleh masyarakat? Oke, kalau data ini cuma bicara setiap kali orang membicarakan Partai Gerindra pasti ngomongnya efisiensi. Either itu dalam konteks negatif, either itu dalam konteks positif. Kalau kemudian dikaitkan dengan isu ini? Kalau di isu ini sih kebanyakan ya mengkaitkan dengan Gerindra yang mengusung efisiensi, Partai Gerindra yang gini-gini, partai ini karena presidennya ini dan lain-lain lah gitu. Oke. Jadi masuknya ke kolam pembicaraan itu, digulung di sana. Oke, baik. Tahan dulu. Saya ke Prof. Wiwi kalau begitu. Saya ingin yang adem-adem begitu, Prof. Makanya saya ke Anda. Jadi sudah saya nunggu mulai tadi kan. Oke, sebetulnya apa yang bisa kita komentari dengan banyak tanggapan dari berbagai kanal ini sebetulnya, Prof? Iya, saya tertarik kembali ke untung ruginya bagi demokrasi ya, supaya tidak kemana-mana kan kita ya. Jadi kalau kita hitung 2005 sampai 2024, ini kan sudah 5 kali pemilu ya. Berarti sudah 20.000 lebih pilkada langsung, baik itu serentak, pertama 2015 sampai serentak seluruhnya 2024, itu luar biasa di 545 daerah. Apa yang terjadi selama itu kan gitu? Distorsi. Jadi terus-menerus mengulang gitu ya, kesalahan-kesalahan yang sama setiap pemilu, setiap pilkada. Nah, pertanyaan kita, targetnya kan mestinya sudah naik kelas ini. Demokrasinya tidak prosedural, mestinya sudah Substansial. Lebih ajak. substansial. Karena 2 kali atau 3 kali secara teori pilkada itu di daerah itu mulai ada penguatan demokrasi lokal. Saya sebagai peneliti demokrasi lokal gitu ya, saya mencoba 3 tahun berturut-turut itu di 8 daerah waktu itu. Di 4 provinsi, di ibu kotanya, di kotanya. Itu tahun 2007 dan 8 saya lakukan. 17 dan 18. Iya, 7 dan enggak, 8. 2007 dan 2 2008. tahun setelah pilkada langsung pertama. 2007, 8 dan 2009. Baik. Bukunya ada, Demokrasi Lokal. Pertama saya melihat hanya bagaimana peran dari nilai-nilai budaya lokal. Menarik sekali. Jadi sebagian ada yang merespon secara cepat dengan demokrasi yang universal itu, tapi sebagian daerah tidak gitu. Lalu bagaimana peran aktornya? Constraining atau justru mendukung? Ternyata kebanyakan constraining gitu. Terhadap tahapan pilkada, terhadap katakan proses bagaimana bottom up yang seharusnya melibatkan masyarakat tadi itu di APBD dan sebagainya.
itu semua kelihatan constraining ya mereka ini peran elit aktor. Sebabnya apa begitu, Prof? Artinya? Karena memang kita melihat law enforcement itu tidak mengikuti. Maka ketika pilkada kita lakukan berkali-kali tidak bisa meng-create atau mendorong penguatan gitu ya law enforcement di situ. Justru kita melihat menghalalkan semua cara. Itu ya. Jadi menghalalkan semua cara, lalu yang terjadi distorsi tadi itu. Lah ini yang tidak bagus dan akhirnya tidak hanya berdampak pada demokrasi kita yang stagnan tadi itu, yang hanya prosedural tadi itu, tapi juga terhadap kualitas pemerintah daerah. Oke, karena berhubungannya menghasilkan pemerintah itu ya. Iya. Baik. Saya sudah di-okein jadi berhenti. Oke, boleh. Saya ke Bang Riffi kalau begitu. Jadi artinya PR-nya itu, Bang. Komisi 2 seperti apa kemudian penegakan hukum pemilu? Oh iya, kalau dalam konteks penegakan hukum pemilu, kita di Komisi 2 ingin menghadirkan apa yang kami sebut dengan hukum acara sengketa pemilu. Salah satu ikhtiar untuk memastikan bahwa penegakan hukum kepemiluan kita ke depan menjadi lebih baik ya. Dan saya kira kita semua sepakat bahwa problem kepemiluan kita selain problem pada level regulasinya, struktur penyelenggaranya, kultur masyarakatnya, itu bagaimana juga kita memastikan bahwa regulasi yang kita susun, struktur yang ada itu mampu bekerja dengan baik dalam konteks penegakan hukum. Kalau dari Komisi 2 kita di mana sih, Bang? Berhasil atau tidaknya? Kita ini belum bisa bicara substansi, kita panjanya aja belum dibentuk. Oke. Tapi Jadi, artinya pembahasan di Komisi 2 tentu ada dong belum, paling tidak. panjanya belum, Bram. Belum, Bram. Jadi begini, Bram, tahapannya. Saya ingin sampaikan juga kepada publik. Nanti Komisi 2 DPR RI ini akan membagi 2 term terkait dengan pembahasan undang-undang pemilu kita tahun 2026. Term yang pertama dimulai Januari 2026 ini. Kami ingin memastikan apa yang diamanahkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai meaningful participation. Partisipasi bermakna itu hadir dalam proses pembentukannya. Karena itu besok insya Allah kalau tidak ada aral melintang saya akan memimpin rapat internal di Komisi 2. Kami akan pastikan setiap Selasa kami akan mengundang seluruh stakeholders yang sangat peduli kepada kepemiluan dan demokrasi. Termasuk kami juga akan menerima kalau ada stakeholders yang ingin bicara di Komisi 2 tentang bagaimana desain pemilu kita, apa persoalan pemilu kita dan isu-isu strategis. Target di term pertama, Bang. Sebentar, Bang. Itu term yang daftar saya bilang. Iya, Bang, silakan. Kalau Abang nggak mendaftar kami memohon kepada Abang. Gitu. Itu yang pertama dulu. Itu yang pertama. Nah, nanti setelah seluruh insight ini kami kumpulkan secara simultan, kami juga akan meminta kepada Badan Keahlian DPR untuk menyusun draft 2 hal. Satu, draft naskah akademik, dan yang kedua draft RUU-nya itu sendiri. Sehingga partisipasi publik muncul, kemudian kami juga mengelaborasi dan menyusun sendiri. Nah, begitu ini nanti sudah, Badan Keahlian DPR akan presentasi ke pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR, kami bentuk panja. Nah, begitu dibentuk panja, disitulah baru kita tahu, Bram, daftar inventarisir masalahnya apa. Ini resminya ya. Kemudian yang kedua, sikap-sikap 8 mini fraksi terkait dengan daftar inventarisir masalah seperti apa. Karena itu, Bram, saya terima kasih. Publik sangat antusias terhadap isu kepemiluan dan demokrasi kita. Itu baik sekali. Kami juga terbantu di Komisi 2. Saya tadi bisik-bisik kepada Adinda Irawan, kalau nggak begini, mungkin ya kita nggak pernah mendapat tausiah dari Bung Heroik, Bung Repli Harun, Mbak Wiwi gitu. Dan ini positif bagi kami. Saya menjanjikan satu hal. Perubahan Undang-Undang Pemilu di Komisi 2 DPR RI akan dilakukan dengan transparan dan terbuka. Dan tuntas di 2026. Itu amanah prolegnas. Kami insya Allah akan laksanakan dengan baik. Baik, tahan dulu. Kita masih punya satu slide terakhir. Boleh kita geser? Bagaimana Mas Ano? Ini framing analisisnya. Jadi kalau bisa dilihat, yang sebelah kiri atas dominannya adalah ancaman demokrasi. Sepertinya kata-kata ini akan susah banget dibendung. Karena apa? Karena ada urgensi tulisan ancaman. Artinya seolah-olah ini adalah harus segera direspon. Sentimen anak-anak Gen Z itu seneng banget dengan begitu. Kebutuhan mereka untuk segera merespon, ayo ini ancaman nih harus segera. Nah, ini yang membuat reaksinya semakin cepat. Jadi bisa saya simpulkan Gen Z ini selalu butuh respon cepat ya ketika isu bergulir. Mereka harus relate. Kalau 2 hari yang lalu kita bilang hak-hak gitu. Hak ini kan individual. Mereka ngerasa, oh ini hak gue nih. Gue harus respon nih. Tapi kalau misalnya kita lihat yang sebelahnya, yang positifnya, itu narasinya adalah efisiensi. Mereka merasa ini high level
sentence gitu. Ini nggak relate nih sama gue nih. Jadi merespon itu agak lebih susah. Oke, baik. Nah, lalu kita lihat yang counternya, counter yang positifnya. Kalau kita bacanya dari 100 orang, ada 15% yang kemudian melihat konten positif itu, tapi hanya 20% dari 15 orang ini, which is 3 orang, yang kemudian merespon. Nah, artinya nggak efektif sekali gitu. Dari either itu dari gaya bahasanya, either dari cara berkomunikasinya, ini nggak menarik gitu. Oke, itu kembali lagi pada soal relevansi tadi ya. Ya. Maksudnya itu efisiensi Kata-katanya, anggaran betul. dianggap terlalu high konteks begitu. Betul. Oke, Karena kan ya tadi dibilang demokrasi misalnya, demokrasi, pemilu adalah demokrasi dan lain-lain. Mungkin karena itulah kita melihatnya ada gap information, ada gap literasi antara apa yang dibicarakan di high level dan apa yang dibicarakan di sosial media. Tapi ini riuh sekali gitu. Oke, berarti maksud Anda pun seharusnya di pihak sebaliknya yang pro ini ada juga menyiapkan narasi Betul. yang dianggap relate, dianggap dekat dengan Betul. generasi muda begitu ya. Oke. Itu yang tidak ada lawannya maksudnya. Tidak ada. Oke, nanti kita tanyakan usai jeda kepada para narasumber lain dan untuk itu kita jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Prime Plus.